Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu yang tentang daun talas versus daun singkong. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farel Trijulian dengan NIM Dan 109082500163. perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan dengan NIM 109082500140. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakil Fikri dengan NIM 109082500085. Selanjutnya kita langsung saja ke section pertama, yaitu pendahuluan. Di dataset yang akan kita gunakan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran morfologi daun yang terdiri dari dua jenis tanaman, yaitu daun talas sebagai variabel X dan daun singkong sebagai variabel Y. Dataset ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan karakteristik fisik kedua jenis daun berdasarkan ukuran dimensinya. Variabel yang diamati dalam dataset meliputi, yang pertama ada panjang daun, yaitu jarak dari pangkal hingga ujung daun. Yang kedua, lebar daun, yaitu ukuran terlebar dari daun. Yang ketiga, diagonal daun, yaitu ukuran diagonal yang dihitung dari panjang dan lebar daun. Variabel X daun talas dan variabel Y daun singkong. Masing-masing memiliki 100 data observasi yang kita hitung secara manual, sehingga total data yang dianalisis berjumlah 200 data. Dengan jumlah data yang cukup besar ini, diharapkan hasil analisis dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai perbedaan dan hubungan karakteristik ukuran daun talas dan daun singkong. Dataset disusun secara terstruktur dalam bentuk tabel menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet atau Excel. Proses pembuatan dataset dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan variabel penelitian, yaitu daun talas sebagai variabel X dan daun singkong sebagai variabel Y. Yang kedua, menetapkan parameter pengukuran yang digunakan, yaitu panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Yang ketiga, menghasilkan data pengukuran untuk masing-masing jenis daun sebanyak 100 data dengan nilai yang realistis sesuai karakteristik biologis tanaman. Yang keempat, menghitung diagonal daun menggunakan rumus matematis berdasarkan panjang dan lebar daun. Yang terakhir, mengelompokkan setiap data berdasarkan jenis daun untuk memudahkan analisis perbandingan antara variabel X dan variabel Y. Dataset yang telah dibuat kemudian digunakan sebagai dasar untuk analisis statistik dan visualisasi data guna melihat perbedaan serta pola hubungan antara ukuran daun talas dan daun singkong. Pemilihan daun talas dan daun singkong sebagai objek penelitian berdasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu kedua jenis daun ini merupakan tanaman yang mudah ditemui di lingkungan sekitar, khususnya di wilayah pedesaan maupun perkotaan, sehingga memudahkan proses pengambilan data dan pengamatan secara langsung. Selanjutnya, section 2, analisis data yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk analisis datanya kita menggunakan regresi linear. Yang pertama itu hubungan korelasi. Hasil output R menunjukkan nilai korelasi sebesar minus 0,58. Untuk arahnya yaitu negatif, tanda minus mengidentifikasi hubungan berbanding terbalik. Artinya secara umum semakin besar nilai panjang, maka nilai lebar cenderung semakin kecil. Korelasi negatifnya itu kuat. Nilai minus 0,58 menunjukkan bahwa hubungan tersebut cukup kuat dan nyata, namun tidak sempurna. Masih terdapat variasi yang signifikan. Dan kedua, analisis visualnya. Pola sebaran grafik memvisualisasikan korelasi negatif tersebut. Kita bisa melihat konsentrasi titik data bergerak dan kiri atas. Dan garisnya itu tren. Garis biru kemungkinan menggunakan metode Loess atau GAM. Memperlihatkan bahwa penurunan tersebut tidak linear sempurna. Pada rentang panjang 0 sampai 50 cm, lebar cenderung stabil tinggi. Penurunan tajam terjadi di rentang panjang 0 sampai 50 cm. Pada rentang di atas 150 cm, penurunan lebar mulai melandai kembali. Dan variansi data shading abu-abu di sekitar garis biru menunjukkan data cukup besar, artinya prediksi lebar daun berdasarkan panjang daun saja mungkin memiliki error yang lumayan, terutama di bagian ujung-ujung grafik. Setelah itu, kita menggunakan model
multi variabel. Model ini terbukti sangat valid dan akurat dalam memprediksi diagonal daun, ditandai dengan nilai R kuadrat 2 sebesar 0,99958, yang berarti 99,58% variasi data dapat dijelaskan oleh variabel panjang dan lebar daun. Kedua variabel independen tersebut memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan secara statik, di mana persamaan rekreasi diagonal sama 0,597 ditambah 0,768 dan ditambah 0,633 menunjukkan bahwa setiap penambahan satuan pada panjang atau lebar daun akan secara konsisten meningkat ukuran diagonalnya, menjadikan model ini sangat andal untuk estimasi. Untuk statik deskripsi, data dimensi daun menunjukkan distribusi yang sangat simetris dan normal. Slide selanjutnya, mohon. Hal ini teridentifikasi dari nilai mean atau rata-rata dan medan nilai tengah yang hampir identik pada ketiga variabel. Sampel daun memiliki variasi ukuran yang cukup luas, mulai dari daun kecil dengan panjang 10 cm hingga daun besar mencapai 39,90 cm. Namun data terpusat dengan baik tanpa adanya outlier ekstrim yang signifikan. Secara umum, profil rata-rata daun dalam dataset ini memiliki panjang sekitar 25,7 cm dan lebar 20,9 cm dan diagonal 33,6 cm, yang menegaskan bahwa kualitas data ini sangat baik dan stabil untuk analisis statik yang lebih lanjut. Setelah itu, histogram. Dataset daun ini memiliki distribusi yang sangat simetris dan konsisten, ditandai dengan kedekatan nilai mean dan median pada seluruh variabel. Selisihnya sangat tipis, misal pada panjang daun hanya 0,15 cm, rentang data yang cukup lebar, menunjukkan variasi sampel yang baik namun tetap teratur. Dan kode histogram yang saya tulis menggunakan geom histogram dengan bin sama dengan 10 adalah langkah yang tepat untuk memverifikasi asumsi normalitas ini secara visual, yang mana sangat krusial untuk memastikan validasi model rekreasi yang sedang saya bangun. Dan ini untuk box plotnya. Analisis explore data atau IDE yang menyeluruh, di mana statik deskripsi pada gambar pertama menunjukkan distribusi data yang sangat normal dan simetris. Terlihat dari nilai mean dan median yang hampir identik untuk panjang, lebar, dan diagonal. Dan yang kemungkinan diperkuat dengan kode visualisasi pada gambar kedua dan ketiga untuk membuat histogram dan box plot. Langkah ini sangat tepat karena histogram akan memvalidasi untuk lonceng distribusi secara visual, sementara box plot akan membantu Anda mendeteksi ada tidak outlier, serta membandingkan variabilitas antar variabel secara langsung, memastikan data Anda bersih dan siap untuk pemodelan statik yang akurat. Slide selanjutnya, yang korelasi dan scatter plot. Untuk analisis korelasi dan scatter plotnya itu kita menggunakan IDE yang komprehensif untuk memvalidasi kualitas data sebelum permodelan. Analisis ini dimulai dari statik deskripsi yang mengonfirmasi dan terdistribusi normal, dilanjutkan dengan pemeriksaan visual bentuk distribusi dan outlier, hingga langkah strategis pada gambar terakhir yang menggunakan fungsi Gigi-pair. Fungsi Gigi-pair ini adalah kunci analisis multivariat karena akan menghasilkan matriks korelasi, dan scatter plot sekaligus memungkinkan Anda untuk melihat pola hubungan linear antar variabel yang sangat berguna untuk mendeteksi potensi masalah multikolinearitas sebelum masuk ke analisis regresi. Dan untuk session 3 kesimpulan saya lanjutkan ke Farrell Tree Julian.
Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu ada 3. Yang pertama itu ruang lingkup dan data penelitian. Dalamnya itu ada objek penelitian. Penelitian ini membandingkan morfologi 2 jenis tanaman, yaitu daun talas sebagai variabel X dan daun singkong sebagai variabel Y. Yang selanjutnya ada dataset. Total data yang dianalisis berjumlah 200 data observasi, terdiri dari masing-masing 100 data untuk setiap jenis daun. Yang selanjutnya itu ada variabel. Parameter pengukuran mencakup panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun untuk menganalisis karakteristik fisik dan pola hubungan dimensinya. Selanjutnya kesimpulan yang kedua itu dari karakteristik statistik dan kualitas data. Itu di dalamnya ada distribusi normal. Data dimensi daun memiliki distribusi yang sangat simetris dan normal. Dibuktikan dengan nilai mean dan median yang hampir identik pada ketiga variabel. Selanjutnya ada profil data. Rata-rata profil daun dalam dataset memiliki panjang sekitar 25,7 cm, lebar 20,9 cm, dan diagonal 33,6 cm. Selanjutnya variabilitas. Meskipun variasi ukuran cukup luas, data terpusat dengan baik tanpa adanya outlier ekstrim yang signifikan. Kesimpulan yang ketiga itu ada hasil analisis hubungan dan regresi, yaitu ada korelasi negatif. Terdapat hubungan korelasi negatif yang cukup kuat, yaitu minus 0,58 antara panjang dan lebar daun. Yang berarti semakin besar nilai panjang daun, maka nilai lebar daun cenderung semakin kecil. Pola penurunan ini tidak linear sempurna. Dengan penurunan tajam terjadi pada rentang panjang 50-150 cm. Selanjutnya ada akurasi model regresi. Model regresi linear berganda untuk memprediksi diagonal daun terbukti sangat valid dan akurat dengan nilai R kuadrat sebesar 0,9958. Ini berarti 99,58% variasi data diagonal dapat dijelaskan oleh variabel panjang dan lebar daun. Selanjutnya ada persamaan regresi, yaitu persamaan yang dihasilkan adalah diagonal 0, sama dengan 0,597 ditambah 0,768 ditambah 0,633, di mana kedua variabel independen memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan secara statistik. Mungkin itu hasil analisis yang kelompok kita sampaikan, dan itu ini ada bukti kita saat mengambil contoh sampelnya. Mungkin sekian yang bisa kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.